Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 9 akan mereview sebuah website yang telah kami buat atau sebuah proyek luas. Kita bisa mulai dari halaman login ini. Sini ada 3 role dalam toko buku yang kami buat. Ada role sebagai admin, ada kasir, dan member. Untuk bagian admin akan dijelaskan oleh Dimas Suputra. Bagian kasir saya sendiri, Avandi, dan member ialah Matthew Brian. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Avandi Khairul Hidayat dengan NIM 310123023822. Baik, dengan saya Iwayan Dimas Suputra dengan NIM 310123023806. Halo, perkenalkan nama saya Matthew Brian dengan NIM 310123023799. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tamu dan bagian tampilan anggota untuk web punya kami. Oke, langsung saja untuk bagian tamu itu dia tidak perlu login, langsung saat masuk ke webnya langsung menampilkan bagian katalog buku. Di sini yang ditampilkan adalah buku yang sudah tersedia. Oke, itu saja untuk bagian tamunya. Lanjut ke bagian anggota. Pertama login dulu, member. Terus, untuk bagian anggota di sini yang pertama untuk tampilan dashboardnya ada total transaksi, yaitu transaksi yang sudah dilakukan oleh anggotanya dan ada buku yang dipinjam dan juga menampilkan buku yang tersedia dengan stoknya. Dan untuk harga beli dan harga sewa juga ditampilkan pada bagian dashboard ini. Untuk riwayat transaksi, oh ya codingannya dulu. Untuk codingan ini bagian codingan katalog buku yang tadi hanya ada ini. Untuk dashboard punya anggota, ini adalah codingannya dari total transaksi, buku yang dipinjam, yang tersedia, dan lain-lain. Untuk controllernya, gede. Ya, untuk controller dari dashboard ada di bagian sini anggota dashboard dan rootnya ada di sini. Pertama itu ada root dari middleware, dicek levelnya apakah anggota. Jika anggota maka menampilkan anggota root. Di sini rootnya menggunakan 2 root yang pakai get untuk tampilan dashboard dan root get juga untuk tampilan transaction, karena di sini hanya bisa melihat saja, tidak bisa edit atau yang lain-lain. Yang kedua itu ada tampilan riwayat transaksi. Di sini akan menyediakan transaksi apa saja yang sudah dilakukan anggotanya. Di sini ada tampilan dari kode transaksinya, tanggal, buku yang dipinjam, tipe yang dilakukan apa, ada 2 jenis, penyewaan dan pembelian, dan jumlah buku yang dipinjam, dan total harga dari pembelian atau penyewaan buku, dan menyediakan status untuk bagian penyewaan, disewa, dan selesai jika sudah selesai disewa atau sudah dikembalikan. Untuk codingannya, ini adalah codingan bagian transaksi. Untuk tampilan ada di bagian sini, index blade. Ini menggunakan helper untuk format tanggal Indonesia dan format rupiahnya. Dan untuk bagian helpernya ada di sini. Ini untuk codingan helper format Indonesia, dan untuk codingan format rupiah ada di atasnya yang ini.
Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melakukan login ke akun kasir. Untuk passwordnya tertera di sini. Password kita langsung salin saja. Copy, kita paste. Kita enter atau klik login. Di sini saya ada mencoba beberapa. Sudah saya lakukan transaksi sekali. Di sini kita coba dulu dari transaksi. Ini akan langsung otomatis kode transaksi dibuat. Untuk brand pembeli bisa dimasukkan namanya atau member mana saja yang sudah terdaftar untuk membeli buku. Sebagai contoh, member 1 kita gunakan sebagai pembeli. Bukunya sudah saya masukkan sebelumnya sebagai admin. Untuk tipe transaksi ada 2 tipe, pembelian dan penyewaan. Untuk penyewaan sudah tertera harganya telah dibuat di bagian admin. Untuk pembelian juga sudah tertera. Harga ini sebagai ilustrasi saja, bukan harga sebenarnya karena buku sebenarnya tidak ada. Jumlah bayar karena ini sebagai kasir, dia akan menerima sejumlah uang. Misal 100.000, 100 juta. Itu untuk bagian transaksi. Sebelum kita lanjut, kita kembali lagi ke dashboard. Di sini tersedia 2 tampilan. Transaksi hari ini, pada tanggal hari ini ada berapa transaksi, dan buku tersedia, ada berapa buku yang tersedia atau yang disediakan oleh admin. Kita masuk ke daftarkan pelanggan. Di sini kita bisa menambahkan member baru atau pelanggan baru. Namanya misal kita masukkan Alfandi, nama saya sendiri sebagai contoh. Nomor telepon kita isi 123456789. 08123456 alamatnya Jalan Kota, provinsi kita pilih tidak ada Kalimantan, mungkin belum dimasukkan secara lengkap, kita gunakan Jawa Timur saja. Kabupatennya kita pilih sepertinya tidak lengkap juga, tidak mengikuti, tidak apa-apa karena ini sebagai contoh saja. Masukkan rolnya, kita masukkan sebagai anggota. Passwordnya kita defaultkan 123456788. 123456788. Sebenarnya bisa kita masukkan alfandi@tokobuku.com. Langsung kita simpan. Adalah hasil pembuatan pelanggan atau akun pelanggan. Bisa juga kita sebut sebagai member. Untuk transaksi, saya akan jelaskan. Di sini ada filter berupa tipe, status, bisa yang semua status, selesai atau disewa, tanggal. Ini karena dia berupa input, dia akan menyesuaikan dengan format YY. Jika dia berupa tampilan, dia akan langsung menggunakan helper. Bisa dilihat di sini, tanggalnya paling depan berarti YY. Itu untuk yang helper yang kami gunakan. Bisa kita reset, misalnya di sini kita sudah klik selesai, dan ini kita reset, dia akan kembali ke settingan default. Ini kita lakukan transaksi baru, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini bagian transaksi. Kode transaksi akan dibuat secara otomatis, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jumlah ini kita pilih 1 saja. Pembeli
Kita pilih Alpandi seperti yang saya buat sebelumnya, yang baru saja saya daftarkan pelanggan baru. Buku kita pilih Belajar Memasak. Kenapa bukunya hanya satu? Karena sebelumnya saya hanya membuat satu buku. Bisa kita tambahkan di bagian admin yang akan dijelaskan Iwayan Dimas. Di sini tipe transaksi bisa kita pilih pembelian atau penyewaan. Kita pilih penyewaan saja. Harga satuan dan total harga sudah dibuat sebelumnya di bagian admin. Misal kita pilih jumlahnya 2, jumlah bayarnya kita masukkan 200.000. 200.000, maka kembaliannya 0. Tanggal kembalinya kita bisa pilih tanggal 31. Catatan, jangan telat. Kita langsung proses transaksi. Akan masuk. Di sini tampilannya disewa. Bisa kita lihat. Ini adalah detail transaksi berupa stroke. Bisa dicetak. Adalah hasil cetaknya. Kita kembali. Kita klik yang ini, tombol restart di bagian aksi. Ini artinya mengembalikan buku. Ada notifikasi konfirmasi pengembalian buku, kita klik OK, maka akan selesai. Jadi kita buat transaksi baru lagi, kita pilih buku, stoknya kembali 9. Jika kita memilih pembelian, maka ada 5 bagian sebelah kanan jika kita milih penyewaan. Maka ada tanggal kembali. Bagian pembelian tidak ada. Untuk dua tampilannya, jika telah diselesaikan, maka kita bisa logout. Untuk berganti tip atau berganti orang sebagai kasir. Kita logout, kita bisa login ke admin atau member yang kita buat tadi. Itu untuk penjelasan website yang kami buat dari kelompok 9. Untuk kode yang akan saya jelaskan, ini saya akan menjelaskan bagian routing. Ini ada tampilan awal. Awal login, dia akan masuk ke dalam /katalog. Dia akan langsung masuk katalog. Di sini di setting di bagian book controller, bisa juga namanya buku atau book, tapi saya gunakan sini adalah book controller. Ini adalah untuk bagian autentikasi, yaitu middleware. Ini grup dari bagian middleware. Di sini kita akan menyeting bagian admin, member, dan kasir. Ini untuk bagian admin, pegawai. Ini untuk bagian anggota. Bagian anggota hanya bisa menampilkan dashboard dan transaksi. Untuk bagian pegawai, kita bisa membuat transaksi dan tampil di dashboard. Ini untuk bagian admin. Admin bisa melihat buku, menambahkan buku di bagian sini. Bisa menambahkan user atau member di sini. Bisa juga menambahkan kasir.
Dan ada bagian cetak di sini juga bisa dibuat untuk laporan. Ini untuk isi dari data master, ada provinsi, ada kabupaten, dan kecamatan. Di sini saya menggunakan routing manual, bukan yang otomatis, yang resort, yang menggunakan yang manual. Menggunakan get, post, put, dan delete. Ini adalah kodenya. Sebelum itu, saya akan tampilkan ulang lagi bagian kasir yang akan saya jelaskan kodenya. Saya akan menjelaskan bagian transaksi baru, bagian sini. Kita buka lagi VS Code atau Visual Studio Code. Kita masuk ke Resort, kita masuk ke folder View. Kita masuk sebagai pegawai karena kasir adalah pegawai. Ini ada transaction. Ini ada file bernama create.blade.php. Bagian tambah kode yang akan saya jelaskan. Layout app adalah bagian template yang saya gunakan. Dalam app Blade sini ada CDN yang digunakan. Ini adalah style untuk sidebar, card, dan button custom. Ini animasinya, yaitu hover. Tapi saya akan fokus ke bagian create. Di sini dia akan memperjelas bagian-bagiannya agar tidak tumpang tindih. Ini ada tombol kembali yang rootnya adalah pegawai transaction.index. Tombol kembali, dia akan masuk ke sini, pegawai transaction.index. Karena di sini tampilan URL-nya jadi tidak terbaca .index. Karena itu bisa disetting di bagian routing tadi. Transaction ini transaction.index. Ini menggunakan kelas arrow div yang ini untuk membagi bagian sini tadi. Ada transaksi, ada pembeli, ada buku, tipe transaksi, dan ditutup di bagian tipe transaksi, pembelian dan penyewaan. Kita buat div baru lagi dengan kelasnya kolom MD 6, dan kita masukkan lagi divnya MD 3. Dia akan terletak di sebelah kanan. Artinya pada hal umumnya dalam kode semuanya bisa dilihat. Kita tutup dulu. Tutup bagian ini. Adalah coding yang kami buat di bagian script .js. Itu saja untuk kode create atau tambah di bagian transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, semua ini berjalan dan tidak ada error. Adalah transaksi hari ini yang baru kita tambahkan tadi, yaitu 1.
Terus saja kita logout dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas dan Abdul Brian. Terus saja, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan apa aja yang ada di website saya, bukan website saya sih, website kami, yaitu toko buku. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian admin. Pertama-tama kita perlu memasukkan email dan password. Emailnya di sini saya sudah siapkan yaitu admin tokobuku.com atau admin@tokobuku.com dengan password yaitu password seperti di bawah sudah ada demo akunnya. Kita loginkan saja. Nah, di sini ada di dashboard. Di sini bisa terlihat ada total buku yaitu 3, total transaksi 4, pendapatan bulan ini dan buku kosong. Lanjut ke data buku. Nah, di data buku ini kita bisa melihat nomor cover bukunya, kode bukunya, lalu ada judulnya, lalu di sini ada penulisnya juga, bisa ada lihat kategori, harga jual, harga sewa, stok, dan statusnya. Lalu bisa melihat aksi. Nah, di sini kita bisa mencari buku yang kita mau, misalnya kita cari The Blue, kita filter, cari, langsung terlihat. Misalnya kita cari Laskar Pelangi, Laskar, kita cari di sini, kelihatan. Di sini kita juga ada fitur riset, jadi bisa melihat semua buku. Untuk semua ini, di sini ada kategori, misalnya kalian ingin mencari kategori tertentu, misalnya novel atau pendidikan, kita contoh pendidikan, lalu kita filter lagi. Nah, di sini bisa melihat eh, kategori buku yang pendidikan. Kita riset kembali. Lalu di sini ada status. Status di sini ada 2 yaitu tersedia dan habis. Misalnya stok buku kalian masih ada dan tidak ada itu bisa difilter. Contoh kita ambil status buku habis, kita filter nanti akan terlihat yang mana saja buku yang ada stoknya dan yang sudah habis stoknya. Lalu di sini ada sebagai admin bisa menambahkan tambah buku. Misalnya kalian ingin menambahkan buku baru itu bisa ditambahkan, kode bukunya sudah langsung otomatis. Di sini judul buku ada bisa kalian ketik sendiri atau bisa memilih judul buku yang sudah ada. Misalnya kita di sini bisa ketik sesuatu buku apa gitu. Lalu di sini ada penulis sama juga seperti yang di atas judul buku bisa diketik, bisa juga dipilih. Penerbitnya juga bisa diketik dan juga bisa dipilih. Ada Gramedia, Mizan, dan lain-lain. Lalu ada kategori, seperti yang tadi saya jelaskan. Memilih kategori, ada beberapa macam. Nomor ISBN diketik sendiri. Lalu ada deskripsi, ini opsional, tapi sangat diperlukan. Tidak terlalu diperlukan juga sih, opsional. Lalu kita bisa menambah harga jual, lalu harga sewa, stok, status tersedia dan habis, lalu tanggal rilisnya bisa kita tambahkan juga. Dan yang paling terakhir itu adalah cover buku, bisa menambahkan gambar covernya sesuai keinginan masing-masing. Bisa kita kembali dan kita masuk ke data pengguna. Sebagai admin, kita bisa menambahkan data pengguna dan juga melihat nama-nama siapa saja pada data pengguna ini. Misalnya seperti kasir, sebagai pegawai, kita sebagai admin, lalu member sebagai anggota, lalu ada Irfan di sini sebagai anggota juga. Dan admin bisa menambahkan pengguna. Admin di sini bisa memasukkan nama, lalu email, lalu password, dan konfirmasi password. Nah, sebagai admin, kita bisa memilih role yang pengguna yang akan kita tambahkan. Misalnya dia sebagai pegawai atau anggota. Lalu menambahkan nomor telepon, alamat, dan provinsi. Provinsi ini bisa kita ketik atau kita pilih. Data provinsi, kabupaten, lalu dan kecamatan ini diambil dari data master yang akan kita bahas selanjutnya. Kita kembali dulu masuk ke data master. Data master di sini ada 3, yaitu provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Provinsi ini sudah saya tambahkan beberapa, ada Bali, Yogyakarta, DKI, dan sebagainya. Kabupaten juga sama, nama kabupatennya ada Bandung, Bekasi, Bogor, dan lain-lain. Lalu ada kecamatan, di sini kecamatan ada ini Cilandak, Ciblong, Gambir, dan sebagainya. Sebagai admin kita juga bisa menambah kecamatan, kabupaten,
dan provinsi. Lalu yang terakhir ada laporan. Nah, sebagai admin kita bisa memilih jenis laporan. Misalnya kita di sini ada 3, yaitu laporan penjualan, laporan penyewa buku, dan laporan stok buku. Lalu kita bisa pilih mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya kita ambil contoh laporan penjualan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 Desember 1 Januari 2026. Kita tampilkan laporan dan di sini bisa terlihat jumlah kode transaksi, lalu tanggalnya kapan, pembelinya siapa, bukunya apa, jumlahnya berapa, totalnya berapa, dan kasirnya siapa. Di sini juga kita bisa cetak PDF. Misalnya, maaf, tadi kita ulangi. Laporan penjualan, tanggal, dan tanggal 1. Lalu tanggal 1 lagi, tampilkan. Sini kita bisa cetak PDF, bisa cetak, lalu bisa kita simpan juga. Seperti ini misalnya, bisa kita simpan. Tutup. Dan tadi ada yang kelewatan, kalau tidak salah dari data buku. Data buku ini juga kita bisa ekspor sebagai Excel. Contohnya seperti ini. Ini data sudah tersimpan sebagai data Excel. Di sini saya akan menjelaskan untuk web saya, yaitu pada bagian helper, itu memformatkan rupiah pada harga jual dan harga sewa. Dan di sini pada bagian kode pada helper kita lihat di sini ada if jika function exist dengan nama format rupiah itu dipanggil menggunakan function format rupiah yang membawa variabel angka atau input angka bertipe string. Jika ada dia akan dipanggil, jika tidak dia tidak akan terpanggil dan tidak akan jalan. Lalu pada ini dia akan dikembalikan atau return dengan nama RP di depannya. Lalu dengan fungsi number format itu membawa variabel atau input dari variabel angka dan 0 di sini sebagai desimal, lalu koma di sini sebagai pemisah desimal dan titik di sini sebagai pemisah ribuan. Lalu akan dikirimkan ke index atau bagian view. Lalu dipanggil kembali menggunakan function format rupiah. Format rupiah di sini mengambil database dengan nama variabel book. Lalu di dalam database book ini ada tabel yang namanya harga jual. Begitu juga dengan format rupiah, books, dan harga sewa. Pada harga jual dan harga sewa sudah ada yang namanya rupiah di depan. Harga sewa juga sudah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.